Pemirsa, bocah perempuan 4 tahun yang hilang diculik di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditemukan di Provinsi Jambi. Pelaku penculikan sempat menjual korban seharga 3 juta rupiah. Kamera pengawas merekam pelaku menculik balita 4 tahun berinisial BL di Taman Pakuwisayang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil meringkus komplotan penculikan anak berawal dari sang eksekutor di Jalan Abu Bakar Lambogo. Diketahui pelaku telah menjual korban seharga 3 juta rupiah kepada seorang wanita di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Oke, orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? 3 juta, Pak. Anaknya mana? Anak. Anak siapa? Setelah menangkap pelaku, polisi kembali melakukan pengembangan dan kembali menemukan 2 sindikat lainnya. Hingga akhirnya menemukan korban di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Mengetahui korban ditemukan, para kerabat di rumah korban menangis terharu. Iya Pak, iya Pak. Sebelumnya, balita berusia 4 tahun diculik saat bermain di Taman Pakuwisayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dalam keadaan sehat di Provinsi Jambi. Viral di media sosial, seorang bocah perempuan berusia 4 tahun diculik seorang wanita misterius saat bermain di Taman Pakuwisayang, Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Sang wanita menggandeng 3 anak kecil berjalan cepat keluar dari area taman. Salah satu anak yang dibawa berinisial BL yang sebelumnya dilaporkan hilang. Saat kejadian, ayah korban tengah fokus melatih olahraga tenis, sementara putrinya asik bermain di sekitar lokasi hingga luput dari pengawasan. Sudah panggil ketiga kali, dia sudah tidak ada. Orang-orang di taman-taman itu permainan sudah tidak ada juga orang semua. Berapa orang sih di mana Pak? Ke lapangan? 2 orang sama anak saya. Setelah diselidiki, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan sehat di Provinsi Jambi. Seorang mertua menganiaya menantunya menggunakan sebilah parang di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku tega menganiaya menantunya hanya karena berselisih paham saat sedang berpesta minuman keras. Rustam, 40 tahun, dirawat intensif di RSUD Syekh Yusuf usai dianiaya dengan sebilah parang oleh ayah mertuanya di salah satu rumah warga di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban bahkan sempat kritis akibat luka parah di perut dan lehernya. Usai penikaman, aparat Polsek Paranglowe melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku. Pelaku menganiaya menantunya karena emosi berselisih paham saat tengah mabuk minuman keras. Bahwa hasil pemeriksaan kami sementara, yang bersangkutan dengan pelaku dan korban ini sama-sama dalam kondisi minum minuman keras, ya jenis minuman tradisional, minuman balok namanya. Kemudian terjadi selisih paham di sana. Ketika terjadi selisih paham, kemudian pelaku membacok korban dengan menggunakan sebilah golok. Jadi untuk pelakunya itu sendiri merupakan mertua dan korbannya adalah menantunya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Warga Desa Kresek, Cibatu, Garut, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan sesosok mayat berjubah hitam dalam kondisi rusak. Temuan ini langsung mengundang perhatian warga sekitar. Penemuan ini, kerangka mayat bermulai saat sejumlah warga sedang gotong royong membersihkan saluran air. Bau menyengat yang telah tercium selama beberapa hari terakhir. Setelah melakukan penyisiran, warga mendapati sumber bau berasal dari gubuk kosong yang berada tidak jauh dari pemukiman warga. Saat diperiksa, warga mendapati sosok manusia dalam posisi duduk yang ternyata tinggal kerangka. Usai temuan tersebut, warga segera melaporkan ke pihak polisi.
TNI Lanal Tanjung Balai Asahan dan Patroli Gabungan Angkatan Laut menyergap 2 kapal kargo impor Indonesia dari Malaysia di perairan Asahan. Kapal tersebut membawa barang ilegal berupa ratusan karung pakaian bekas serta makanan dan minuman ilegal. Inilah detik-detik saat tim intelijen TNI Lanal Tanjung Balai Asahan dan Patroli Gabungan memberhentikan 2 kapal kargo impor Indonesia dari Malaysia di perairan Asahan, Sumatera Utara. Saat diperiksa, petugas menemukan ratusan karung balpras, pakaian bekas dari Malaysia yang diselundupkan para pelaku. Kedua kapal yang diamankan merupakan kapal kargo impor resmi yang berangkat dari pelabuhan Teluk Nibung menuju Port Klang, Malaysia. 3 orang awak kapal langsung diamankan petugas dan ditetapkan sebagai tersangka. Modus mereka pada saat kembali dari Port Klang itu memasukkan seluruh barang ilegal berupa balpres dan makanan serta minuman di bawah palka dan ditumpuk oleh fiber-fiber. Kerugian negara diperkirakan mencapai 1,5 miliar lebih. Total keseluruhan ada sebanyak 156 karung pakaian bekas dan 200 kotak berbagai produk makanan dan minuman ilegal. Barang bukti langsung diserahkan ke Bea Cukai guna penyidikan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulir Amri, iNews melaporkan. Seorang pemuda warga desa Teja Barat, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tewas bersimbah darah di depan Masjid Agung Asyuhada di Jalan Masegit. Korban tewas diduga usai terlibat perkelahian dengan sejumlah pemuda lainnya. Selain korban tewas, terdapat juga 3 korban lainnya yang mengalami luka-luka. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif dan pelaku dalam kejadian tersebut. Motif ya dari unit reskrim, Polres Pamekasan dan juga dari Polsek Kota masih melaksanakan kegiatan penyelidikan lebih lanjut. Apabila nanti ada informasi kami akan sampaikan kepada rekan-rekan. Untuk pelaku apa sudah diamankan? Untuk sementara pelaku masih dalam penyelidikan dari unit reskrim Polres Pamekasan dan juga berkolaborasi dengan Polsek Kota. Untuk sementara korban ada berapa? Untuk korban sementara ada 4, ya 2 orang yang dirawat di RSUD Semat yang luka-luka dan juga 1 yang MB juga ada di jenazah di RSUD Semat juga dan 1 di Narasati. Setelah dilakukan visum di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Slamet Marto Dirjo Pamekasan, korban dibawa pulang pihak keluarga untuk dimakamkan. Sedangkan korban luka masih dirawat intensif. Warga Kabupaten Bangkalan dikagetkan dengan insiden kecelakaan yang melibatkan sepeda motor Matic dengan mobil jenis minibus di Desa Galis, Bangkalan, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat motor terlempar ke atas dan mendarat di atas kap mesin minibus. Menurut polisi, insiden berawal saat minibus berjalan dari arah barat. Saat tiba di TKP, mobil hendak belok ke sebuah gang yang berada di sebelah jalan. Pada saat bersamaan, melaju kencang sepeda motor Matic dari arah berlawanan yang dikendarai seorang remaja putri di bawah umur. Karena jarak yang terlalu dekat, tabrakan tidak bisa dihindari. Kronologi dari peristiwa tersebut yaitu kendaraan Suzuki Karimun dengan nopol B1575 UME berjalan dari arah barat ke timur, kemudian hendak belok ke kanan, namun di waktu yang bersamaan melintas kendaraan roda 2 Vario dengan nopol M3118HR. Karena jarak terlalu dekat sehingga terjadi benturan atau kecelakaan. Akibat insiden ini, pengendara motor terluka parah dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan akibat pecahan kaca. Insiden laka lantas ini pun kini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, simpang Jalan Gatsu dan Pasar Bali terendam banjir. Sementara itu, hujan deras juga mengguyur Kuta Selatan hingga menyebabkan genangan air yang cukup tinggi. Diguyur hujan deras, di simpang Jalan Gatsu Tengah dan Pasar Bali terendam banjir.
Genangan air akibat hujan deras mencapai 30 hingga 40 cm. Sejumlah kendaraan roda 2 yang memaksa untuk menerobos mengalami mati mesin. Pengendara roda 2 dan roda 4 diimbau untuk berhati-hati dan waspada untuk berkendara. Sementara itu, hujan yang mengguyur kawasan Kuta Selatan hingga menyebabkan genangan air yang cukup tinggi di Jalan Uluwatu. Kendaraan diimbau untuk berhati-hati untuk berkendara, terutama kendaraan roda 2. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, warga mulai membersihkan material lumpur dari rumah mereka. Selain itu, jumlah korban tewas akibat banjir bandang bertambah menjadi 3 orang. Sejumlah warga bersama relawan bergotong royong membersihkan rumah dan toko dari endapan lumpur. Lumpur tebal dan tumpukan sampah terlihat di sepanjang jalan dan pemukiman warga di Desa Kalierang, Kecamatan Bumi Ayu, Brebes. Endapan lumpur terjadi pasca banjir bandang akibat meluapnya Sungai Erang setelah hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Jebolnya tanggul pun menjadi penyebab banjir yang melanda pemukiman warga. Berkali-kali dibangun longsor, berkali-kali dibangun kan longsor, kan kayak gitu. Jadi kalau kita banjir lagi terancam ya Bu? Oh jelas lah, jelas sekali lah. Deg-degan terus tiap hujan bersat. Lumpur masuk rumah? Masuk semalam. Seberapa Bu? Kalau kayak 50 sentian ya. Atas bencana ini, pemerintah daerah pun langsung meninjau dan mencari solusi. Penyebab banjirnya itu Kali Erang. Kali Erang ini tanggulnya kurang tinggi, sehingga kalau air meluap sehingga luber, sehingga lari ke sini. Tapi kalau tanggul ini ditinggikan, insya Allah tidak. Secara kebetulan Kali Erang ini kewenangannya dari pihak provinsi, sudah kami laporkan. Insya Allah dalam waktu dekat, nanti sore atau besok dari pihak provinsi hadir sini untuk melihat lokasi dan bagaimana caranya membetulkan. Dampak kerusakan dan kerugian akibat banjir masih dalam pendataan dinas terkait. Namun BPBD menyebut 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat tersengat listrik dan terseret derasnya arus. Adapun kejadian banjir kemarin hari Sabtu tanggal 8 itu telah menimbulkan korban 3 orang meninggal dunia, 1 di Kecamatan Bumi Ayu di Desa Kalierang dan 2 di Kecamatan Sirampok. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada karena hujan masih berpeluang turun dalam beberapa hari ke depan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sebelumnya hujan deras sejak Sabtu siang membuat sungai keruh meluap. Alhasil ruas Jalan Nasional Bumi Ayu dan pemukiman warga terendam banjir bandang pada Sabtu sore. Sebuah mobil terseret derasnya arus banjir di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat hujan deras sejak Sabtu siang yang mengakibatkan sungai keruh meluap. Selain mobil, 3 bangunan rumah warga di bantaran sungai pun dilaporkan roboh. 3 rumah roboh di RT 3 RW 5. Terus mobil terseret banjir dari jalan KH Robi atau Jalan Sudo tadi sampai di depan Toko Harapan. Kalau kerugian materi, saya kira boleh kan tidak terhitung karena banyak barang-barang elektronik dari warga yang ikut terendam. Dan sejak jam 16 tadi sudah agak surut dan hujan agak reda, ini mulai lagi hujan. Nah ini banjir di antar Jalan Majapahit dengan di kota Bumi Ayunya. Berarti berapa tingginya Pak air? Sekitar 60-70 cm. Ya. Untuk kendaraan ditutup Pak, untuk jalan ini? Sementara dialihkan ke arah Jalan Lingkar. Berdasarkan data BPBD setempat, banjir bandang juga menerjang Desa Dawuhan dan Desa Benda di Kecamatan Sirampok. Sedangkan di Kecamatan Bumi Ayu, banjir menerjang 4 desa, yakni Desa Panggarutan, Desa Dukuturi, Kalierang, dan Desa Langkap. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi pasca banjir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kami sudah terhubung dengan PLT Kepala Pelaksana Harian BPBD Brebes, Wibowo Budi Santoso. Selamat malam Pak Wibowo. Selamat malam. Baik, Pak Wibowo, bisa dijelaskan bagaimana sebetulnya penanganan korban banjir, masih di tempat pengungsian atau sudah kembali ke rumah masing-masing? Ya, atas perintah Ibu Bupati kemarin malam, kami sebagai koordinator di kebencanaan telah mengadakan rapat koordinasi dengan OPD terkait, OPD teknis tentang penanganan lanjutan pasca banjir agar banjir ini kedepannya tidak terulang lagi. Penanganan apa yang dilaksanakan tadi pagi sampai siang kita berkoordinasi dengan OPD terkait. Ini Pak. Yeah. Untuk penanganan tadi pagi sampai siang kami bersih-bersih dengan relawan, dengan Damkar, dengan PMI, dan semua stakeholder yang ada, Pak. Baik, Pak, bisa Anda sebutkan saat ini jumlah korban banjir dan terdampak serta korban tewas ada berapa, Pak? Update-nya, Pak? Ini kami untuk pasti jumlah keluarga, jumlah orangnya masih dalam asesmen, Pak. Tapi untuk korban yang meninggal kemarin dipastikan ada 3 orang, Pak. 1 di Kecamatan Sirampok, 1 di Kecamatan Bumiayu akibat setrum itu, Pak, terus ke bawah arus. Yang kedua di Kecamatan Sirampok, begitu, Pak. Baik, sampai dengan saat ini lokasi paling parah itu ada di Kecamatan mana, Pak? Paling parah ada di Desa Kalierang, Pak, di Kecamatan Bumiayu. Baik, kalau kita lihat akhir-akhir ini cuaca buruk yang masih terus berlangsung, apakah ada kemungkinan banjir susulan serta langkah antisipasinya seperti apa, Pak? Ya, tadi aja jam 6 hari ini sampai dengan jam 8 barusan hujan ya, di selatan, wilayah selatan hujan lagi, tapi alhamdulillah tidak banjir lagi ya. Dan kami harap OPD teknis hasil rapat koordinasi tadi siang bisa melaksanakan tugas-tugas fungsinya untuk perbaikan tanggul yang jebol ataupun saluran-saluran irigasi di jalan kabupaten itu yang di bawah trotoar itu agar dinormalisasi, agar di kemudian hari tidak terjadi lagi banjir. Ya, apakah saat ini sudah ada bantuan dari pemerintah setempat seperti apa, dan saat ini bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh korban terdampak, Pak? Ya, terima kasih Pak. Kami dari BPBD dan TNI Polri telah membangun pos lapangan di Kecamatan Bumiayu, Pak. Pos lapangan itu berfungsi untuk memantau kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pangan, Pak, yang mendesak itu, dan kebutuhan besi-besi, alat-alat pel itu kami sediakan. Alhamdulillah bantuan dari semua pihak sudah mulai berdatangan di posko lapangan di Kecamatan Bumiayu, Pak. Untuk kebutuhan yang mendesak saat ini adalah air bersih, karena akibat banjir kemarin itu pipa PDAM mengalami kerusakan sepanjang 100 meter sehingga distribusi air PDAM itu sedang tidak berjalan atau mati, Pak. Kemudian. Baik, Pak Wibowo, kita harapkan bahwasanya banjir segera surut dan masyarakat yang terdampak bencana banjir ini bisa mendapatkan bantuan yang sesuai dari pemerintah dan juga dari masyarakat setempat. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, Indonesia termasuk wilayah rawan bencana. Terkait dengan hal tersebut, masyarakat diimbau memiliki tas siaga bencana bagi seluruh anggota keluarga guna menghadapi kejadian bencana. Dan berikut kebutuhan dasar yang harus ada di dalam tas siaga bencana. 1. Dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, ijazah, dan dokumen lain disimpan dalam wadah tahan air. 2. Uang tunai secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Air minuman dan makanan kemasan yang cukup. 4. Pakaian ganti yang cukup untuk 3 hari dan jaket. 5. Selimut dan handuk darurat. Kemudian 6. Jas hujan.
7 kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum untuk pertolongan pertama. 8 masker untuk melindungi pernapasan. 9 perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, dan pasta gigi. 10 senter atau lampu kepala dan baterai cadangan untuk penerangan. Lalu 11 alat komunikasi berupa power bank, ponsel, beserta charger. 12 peluit untuk meminta bantuan saat darurat. 13 korek api dan 14 alat tulis. Pasca ledakan di SMA N 72 Jakarta, KPAI memastikan proses belajar mengajar akan berlangsung daring. Psikolog akan mendampingi siswa dalam proses belajar mengajar dengan fokus pemulihan psikologis. Pasca ledakan yang terjadi di SMA N 72 Jakarta, pemerintah dan pihak terkait terus melakukan koordinasi memastikan kondisi korban terdampak. Pemerintah dan pihak terkait memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak korban terdampak baik yang masih menjalani perawatan medis, rawat jalan, maupun korban yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sementara sterilisasi di lokasi kejadian tetap berlangsung hingga 3 hari ke depan sehingga aktivitas pembelajaran akan dilakukan secara daring dengan fokus pada pemulihan psikologis. Anak-anak yang masih dirawat, kemudian anak-anak yang sudah pulang ke rumah dan juga anak-anak yang ada di sekitar dan 780 anak lainnya. Semua harus mendapatkan pendampingan psikologis beserta guru. Guru juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. 17 guru sudah. Nah, sisanya masih ada total 42 guru. Jadi sisanya juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. Kemudian yang kedua untuk pembelajaran dipastikan bahwa besok pembelajarannya secara online. Biar anak-anak bisa menghilangkan trauma terlebih dahulu dan proses hukum di sini, misalnya sterilisasi dan lain sebagainya tetap berlangsung sehingga anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar juga nanti didampingi oleh psikolog. Selain siswa, pendampingan psikologis ini juga menyasar pada guru dan staf SMA N 72 Jakarta. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Rama Romadona, Anyus melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk para korban ledakan di SMA N 72 Jakarta yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kementerian Sosial menjamin seluruh biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah. Setelah selesai menjalani perawatan di rumah sakit, anak-anak juga akan mendapatkan dukungan rehabilitasi psikososial dan program pemulihan dari Kemensos secara bertahap. Menteri Sosial menyampaikan bahwa proses trauma healing akan dilakukan secara bertahap, baik di rumah sakit, di sekolah, maupun di lingkungan rumah. Mensos juga menegaskan pentingnya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Pemerintah akan bekerja sama dengan KPAI untuk memperkuat program edukasi dan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang. Yang berikutnya juga yang perlu kami sampaikan, tentu pemerintah ya akan memberikan dukungan pembiayaan sepenuhnya. Nanti mungkin berkolaborasi dengan Gubernur Jakarta, Pak Pramono Anung, kita akan berbagi tugas dan setelah itu juga Kementerian Sosial memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan setelah nanti dari rumah sakit ini, mulai dari rehabilitasinya, masa-masa pemulihan. Korban ledakan di SMA N 72 Jakarta yang ada di Rumah Sakit IRC bertambah menjadi 3 orang. Hingga kini para korban masih menjalani perawatan dan dalam pantauan dokter. Sabtu malam 3 korban mendatangi rumah sakit. 1 di antaranya menjalani rawat inap dan 2 lainnya menjalani rawat jalan. Dengan bertambahnya korban yang mendatangi rumah sakit, total 18 korban ledakan yang menjalani perawatan di RS IRC. 15 korban masih dirawat dengan rincian 14 orang rawat inap di ruang perawatan, sementara 1 korban yang dilaporkan luka parah masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Sementara di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, penanganan korban ledakan di SMA 72 Jakarta sebanyak 14 orang masih menjalani rawat inap.
karena membutuhkan pengawasan yang lebih lanjut dari tenaga medis. Hingga saat ini tim medis masih terus melakukan pemantauan terhadap pasien yang dirawat inap serta menyiapkan penanganan lanjutan bagi yang mengalami gangguan pendengaran. Sementara Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih Pradono Handojo mengatakan 13 korban ledakan di SMAN 72 Jakarta masih dirawat di RSI Cempaka Putih dan 2 orang dirawat di intensif di ruang ICU. Dari semua yang korban yang datang 2 hari yang silam, maka per hari ini posisi yang dirawat inap tinggal 13 orang. Dari 13 orang itu 2 posisinya masih di intensive care, karena kondisinya memang mengharuskan. Namun posisi tadi pagi waktu dilihat sudah kembali sadar dan sudah membuat kontak mata dan sudah bisa melakukan gerakan-gerakan, sehingga kami cukup optimis bahwa ke depan berangsur-angsur akan menjadi baik. Tapi pada waktu dipindahkan kondisinya transportable. Mungkin bisa ditanyakan kepada pihak. Untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Henry Aprila di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan Naura Syafikah di Rumah Sakit IRC Jakarta. Kita akan ke Henry di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih terlebih dahulu. Henry, ada berapa siswa lagi yang dirawat di sana dan bagaimana kondisi mereka? Silakan Henry. Ya, sekiranya untuk hari ini sudah masuk hari kedua pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Camar dan juga pemirsa, di mana memang terakhir informasi yang kami terima dari Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, maksud kami, tercatat ada 13 orang lagi yang masih berada di ruang inap ataupun di ruangan di gedung pavilion, di mana ruang untuk pemeriksaan, maksud kami pengobatan dan juga perawatan, di mana sekiranya ada 2 orang yang masih berada di ruang ICU. Dan tentunya dari ke-13 korban ini yang memang sebelumnya informasi yang kami dapatkan sekiranya ada 14 orang yang sebelumnya tercatat dari pagi sampai dengan siang hari, namun di sore hari ada 1 orang ataupun siswa yang sudah bisa pulang ke rumahnya untuk bisa beristirahat di rumah. Dan tentunya tidak hanya itu, Camar dan juga pemirsa, kalau untuk di hari ini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, di mana ada beberapa menteri dan juga pejabat yang juga datang, salah satunya adalah Wakil Gubernur Jakarta yakni Rano Karno, kemudian juga ada kementerian, maksud kami dari Menteri Sosial, kemudian juga ada dari Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah yang juga meninjau dan juga melihat langsung bagaimana kondisi para siswa yang terdampak dalam ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Dan tentunya untuk kondisinya semakin hari semakin membaik, dan harapannya tentu dari hari-hari sebelumnya hingga hari ini nantinya juga dapat terus bertambah untuk para siswa yang terdampak ini bisa langsung kembali ke rumahnya dan langsung menerima sejumlah treatment dari pihak kementerian, dan juga disampaikan yang diantaranya adalah Trauma Healing Center. Dan tentunya tidak hanya itu, Camar dan juga pemirsa, dari tadi pun juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Republik Indonesia yang juga menyampaikan bahwa penekanannya ini memperkuat sekolah aman dan layanan trauma healing pasca insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Tentu sejauh kami memantau sampai dengan hari kedua ini di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini tercatat 13 orang lagi yang masih dalam proses, maksud kami dalam keadaan dirawat begitu. Dan tentunya juga untuk saat ini hingga malam hari ini, maksud kami ini belum ada perkembangan terbaru berkaitan dengan penambahan dari jumlah siswa ataupun orang yang berhasil atau bisa pulang ke rumahnya bersama dengan orang tua. Sementara Camar juga kalau kami pantau tadi informasi yang kami terima dari pihak rumah sakit sendiri pun juga menyampaikan dari 1 korban yang diantaranya adalah terduga pelaku ini juga sudah dipindahkan ke rumah sakit Polri yang juga masih dalam proses perawatan. Sementara Camar, kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Henry. Sekarang kita beralih ke rekan Naura Syafikah di Rumah Sakit IRC Jakarta. Naura, ada berapa siswa lagi yang dirawat di sana dan bagaimana kondisi mereka saat ini?
Ya, selamat malam Camar dan pemirsa. Hingga malam hari ini di Rumah Sakit TRC Jakarta Pusat ini ada 16 korban pasca ledakan SMA 72 yang masih menjalani rawat inap. Di mana memang sebelumnya ini di beberapa hari sebelumnya yaitu ada 14 korban, kemudian juga sempat bertambah 2 lagi di mana memang untuk pertambahan dari korban yang datang ke Rumah Sakit TRC ini merupakan rujukan entah maksud kami dari puskesmas ataupun juga dari rumah sakit lainnya yang dibawa ke Rumah Sakit TRC. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Direktur Utama Rumah Sakit TRC yaitu Dr. Muhammadi ini menyampaikan bahwa memang untuk ke-16 pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit TRC ini diantaranya ada 1 yang masih menjalani atau masih dirawat di ICU, di mana esok hari akan dijalankan atau akan diberikan operasi yang kedua dikarenakan ia menderita yang namanya luka bakar, yang dimana kalau misalnya berdasarkan informasi yang diberikan dari Dr. Muhammadi, untuk luka bakar sendiri ini tidak bisa 1 hanya atau 2 operasi saja, mungkin akan diberikan operasi selanjutnya. Dan juga terkait dengan 15 korban yang masih menjalani perawatan di kamar inap, ini juga nantinya akan diberikan berupa treatment, yaitu treatment oksigen, kemudian juga akan dites untuk level ketuliannya, di mana tadi disebutkan bahwa untuk beberapa pasien yang ada di sini yang dirawat inap ini mengeluhkan gangguan pendengaran seperti adanya gendang telinganya yang pecah, kemudian juga nantinya akan dites untuk level tulinya ini di berapa persen. Kemudian juga dari Wakil Gubernur Jakarta yaitu Rano Karno tadi juga sudah mengunjungi dan juga berbincang bersama dengan para korban yang ada di Rumah Sakit TRC, dan juga tadi dia menyebutkan bahwa memang nantinya dari Pemprov DKI Jakarta akan memberikan pembiayaan dan juga pengobatan dan juga trauma healing kepada para korban. Tadi juga sempat disebutkan bahwa memang nantinya di hari Senin besok dari SMA 72 ini akan tetap menjalankan KBM, kegiatan belajar mengajar, namun akan dilaksanakan dalam metode yang berbeda, yaitu di metode daring selama beberapa hari ke depan. Dan juga nantinya tidak hanya langsung diberikan pembelajaran begitu, tapi mereka juga akan diberikan trauma healing dikarenakan kejadian yang kemarin baru saja mereka dapatkan di SMA 72. Sementara itu, Camar. Baik, terima kasih rekan Naura. Kemudian tadi ada rekan Henry Aprila yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit TRC dan juga Rumah Sakit Islam. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada berita seru bahwa minum air mineral tidak hanya bisa menyegarkan, tapi bisa memberikan sensasi yang sejuk alami dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah-hadiah miliaran. Banyak yang sudah beruntung dan mendapatkan hadiahnya. Yuk kita simak ceritanya berikut ini. Puluhan orang sudah menang hadiah miliaran Aqua. Kamu juga bisa seperti mereka. Pas lagi saya buka, siang-siang tuh panas. Saya buka, ada kodenya di sampingnya, emang kecil banget, nggak kelihatan ya. Alhamdulillah dah, beneran ya rezeki saya. Beneran ini dari Aqua, Mbak? Iya, Kak. Ini dari pengiriman kode unik di botol Aqua. Bener banget, Kak. Wah. Awalnya nggak percaya ya, sampai terjadi hari ini, akhirnya percaya. Pas dikasih tahu bahwa hadiahnya mobil, tambah seneng banget tuh, nambah pemasukan keluarga. Salah satu pelaku penembakan Hansip di Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap oleh tim gabungan Subdit Resmob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Salah satu pelaku penembakan Hansip di Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap. Pelaku berinisial R ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung saat mencoba melarikan diri dari kejaran petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur. Saat ini di Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Timur sudah mengamankan satu orang pelaku berinisial R di Bakauheni yang hendak melarikan diri ke wilayah Lampung. Dalam kurun waktu 12 jam
pasca kejadian polisi sudah mengamankan satu pelaku. Kami saat ini juga mengejar pelaku lainnya untuk mencari barang bukti yang digunakan saat melakukan tindak pidana. Saat ini pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara satu pelaku lainnya bersama barang bukti yang digunakan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya seorang hansip tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak. Dari rekaman kamera pengawas, korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua pelaku di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang berprofesi sebagai hansip melihat dua orang mencurigakan mencongkel sepeda motor milik salah satu warga. Bersama rekan sesama keamanan perumahan, korban menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pelaku tersebut. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak di perut. Sebelum penembakan terjadi, dua pelaku berboncengan motor sempat terekam kamera pengawas, berkeliling mencari mangsanya sekitar pukul 3:30 pagi. Pelaku mengitari area permukiman dan memantau situasi sepi hingga berhenti di satu gang dan berupaya mencuri motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi pelaku diketahui korban bersama rekannya. Setelah dilakukan olah TKP, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian membentuk tim gabungan yaitu dari Krim Polda, kemudian dari Polres, kemudian dari Opsional Polsek, kemudian menganalisa CCTV. Mudah-mudahan dalam waktu dekat secepatnya bisa terungkap. Kasus penembakan kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Kita beralih ke kasus korupsi. Pemirsa, KPK menetapkan Bupati Ponorogo periode 2021-2026 Sugiri Sancoko sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan jabatan, suap pengerjaan di RSUD Ponorogo, dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Ponorogo. Selain Sugiri, KPK juga menetapkan Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, Yunus Mahatma atau Yum, Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono, AUG, dan pihak swasta rekanan RSUD Sucipto, SC. Kasus ini bermula saat Yunus Mahatma mendapat informasi dirinya akan diganti dari posisi Direktur RSUD oleh Bupati Sugiri. Yunus kemudian menyiapkan uang 1,25 miliar rupiah untuk mengamankan jabatannya. Uang suap ini diserahkan melalui Sekretaris Daerah Agus Pramono. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YWM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YWM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YWM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YWM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 300. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. Sugiri akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut usai terjaring operasi tangkap tangan.
Sanjoko, Bupati Ponorogo tiba di Gedung Merah Putih KPK Sabtu pagi. Sugiri tiba di KPK bersama 5 orang lain yang juga tertangkap dalam operasi senyap KPK. Saat ditanya awak media, Sugiri memilih bungkam dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya mengamankan 13 orang termasuk Sugiri dalam OTT di wilayah Ponorogo pada Jumat malam. Benar bahwa pada hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur dan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo. Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala karena saat ini tim masih di lapangan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sanjoko di rumah dinasnya di Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo Jumat sore. OTT dilakukan terkait dugaan suap bernilai miliaran rupiah dalam mutasi jabatan Direktur RSUD Harjono Ponorogo. Dari Jakarta dan Ponorogo, Jawa Timur, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat tinggi ke kediamannya di Kartanegara, Jakarta. Sejumlah pejabat berdatangan ke kediaman pribadi Presiden. Terlihat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Kebudayaan Fadlizon hadir dalam pertemuan kali ini. Selain keduanya, juga terlihat Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Selain itu, dalam pertemuan ini, Prasetyo Hadi juga membicarakan terkait pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta. Mana sih arahan dari Pak Presiden, Mas? Sekali lagi, sebagaimana yang kemarin juga sudah kami sampaikan, beliau menyampaikan terima kasih karena penanganan terhadap korban cukup cepat, sangat cepat. Kemudian juga penanganan di TKP, penyelidikan dan sebagainya juga menggali informasi sangat cepat. Tetapi lebih daripada itu juga sekali lagi tadi beliau menekankan bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Ya. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena untuk kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi. Finalisasi aja, finalisasi. Tadi juga kemudian Bapak Presiden mendapatkan masukan dari Ketua MPR, kemudian dari Wakil Ketua DPR, karena memang cara bekerja beliau kan. Beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak, sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu sudah melalui berbagai masukan. Kapan rencana Mas mau diumumkan? Apanya? Besok insya Allah akan diumumkan. Diumumkan oleh siapa, Pak? Ya. Diumumkan langsung oleh Pak Presiden atau seperti apa? Iya. Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh kader Partai Gerindra agar senantiasa selalu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara sebelum ajal menjemput mereka. Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Bapak Haji Prabowo Subianto. Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam acara taklimat Ketua Dewan Partai Gerindra bertajuk Kompak Bergerak Berdampak yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Dalam taklimatnya, Prabowo mengimbau kepada semua kader Partai Gerindra yang kini telah menjabat di level eksekutif hingga gubernur dan bupati agar tidak takut berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara.
Menurutnya, lebih baik berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia sejahtera hingga dikenang karena keberhasilan atas program-program kebijakan pemerintah yang berdampak ke rakyat. Kita nggak usah takut. Kita nggak usah takut. Lebih baik kita berbuat yang terbaik. Gajah meninggalkan gading. Harimau meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Lebih baik kita dikenang, membela rakyat, dikenang, membawa Indonesia sejahtera, dikenang, memberi makan semua anak-anak dan ibu-ibu hamil seluruh Indonesia. Itu. Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimli Asyidik ditunjuk menjadi ketua. Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jumat siang. Pelantikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 122P tahun 2025 tentang pengangkatan keanggotaan Komite Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008, Jimli Asyidik, ditunjuk menjadi Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Usai melakukan prosesi pelantikan, Presiden Prabowo langsung memberikan arahan kepada jajaran Komisi Reformasi Polri. Dari Jakarta, Camar Haenda Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi, yang nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Sementara menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios Nailul Huda, narasi terkait redenominasi rupiah lebih tepat disampaikan oleh otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia ketimbang otoritas fiskal. Meskipun di satu sisi Kemenq dapat mewakili pemerintah untuk mengusulkan pada parlemen terkait pembuatan undang-undang redenominasi rupiah. Saya melihat bahwa seharusnya narasi ini lebih tepat disampaikan oleh otoritas moneter ketimbang otoritas fiskal. Meskipun satu sisi sebenarnya Kemenq dalam hal ini mewakili pemerintah itu bisa mengusulkan kepada parlemen terkait
pembuatan undang-undang redenominasi rupiah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di PMK yang terdahulu itu juga dimasukkan, namun hingga saat ini belum dibahas dan belum disetujui. Nah, saya rasa sebenarnya Bank Indonesia harus berbicara kepada DPR untuk menjadi pengusul undang-undang dari redenominasi rupiah ini, dan BI menjadi lead dalam isu redenominasi rupiah karena memang berperan aktif dalam bidang moneter. Rencana redenominasi rupiah telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Korban ledakan di SMAN 72 Jakarta yang ada di Rumah Sakit YRC bertambah menjadi 3 orang. Hingga kini para korban masih menjalani perawatan dan dalam pantauan dokter. Sabtu malam 3 korban mendatangi rumah sakit. 1 diantaranya menjalani rawat inap dan 2 lainnya menjalani rawat jalan. Dengan bertambahnya korban yang mendatangi rumah sakit, total 18 korban ledakan yang menjalani perawatan di RS YRC. 15 korban masih dirawat dengan rincian, 14 orang rawat inap di ruang perawatan. Sementara 1 korban yang dilaporkan luka parah masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyampaikan seluruh biaya korban ledakan akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, ia menyampaikan Pemprov DKI akan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan di sekolahan. Kami menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam kepada para siswa, guru, serta keluarga yang terdampak insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta kemarin. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami mendoakan agar seluruh korban dapat segera pulih dan insya Allah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak rumah sakit yang telah memberikan penanganan begitu cepat dan terbaik bagi para korban. Kami memastikan seluruh korban mendapat perawatan yang optimal. Biaya perawatan korban menjadi perhatian penuh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, asesmen pendampingan psikologi bagi siswa dan tenaga pendidik yang terdampak juga telah turun langsung menangani hal ini. Setelah insiden ini, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan di lingkungan sekolah. Setelah menetapkan 22 tersangka dalam kasus korupsi timah, Jaksa Agung menyebut tersangka bisa saja bertambah. Skandal besar korupsi di PT Timah Tbk merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Kejaksaan Agung tancap gas membongkar berbagai kasus korupsi. Selain berhasil menyita 13,25 triliun dari korupsi ekspor minyak mentah dan berani menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka korupsi di PT Pertamina, Kejagung juga berhasil membongkar skandal besar korupsi di PT Timah Tbk. Kasus berawal dari kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal, termasuk pengelolaan tata niaga komunitas di wilayah izin usaha pertambangan. Setelah diusut, ternyata kerjasama itu hanya omon-omon belaka. Hasil pengelolaan timah justru dijual kembali kepada PT Timah. Kasus ini juga melibatkan penyewaan smelter ilegal dan penggelapan dana di wilayah Bangka Belitung. Dari hasil investigasi, Kejagung menghitung kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Dari hasil pengusutan, 22 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang paling menghebohkan adalah Harvey Muiz, suami pesohor Sandra Dewi. Harvey telah divonis 20 tahun penjara. Jaksa Agung menyebut pengusutan hingga kini masih terus berlanjut dan kemungkinan masih ada tersangka baru. Kalau untuk pengembangan sendiri masih mungkin nggak kalau misalnya ada tersangka atau bahkan terdakwa baru dalam kasus ini? Oh, masih dimungkinkan. Masih sangat mungkin ya Pak? Memungkinkan. Karena memang ada beberapa bulan lalu kita temukan ada penyelundupan dan ini pasti kita akan ada pengepul, penyelundupan, pasti kita akan sikat terus. Para tersangka kini telah ditahan. Kejagung terus bergerak membongkar kasus korupsi di PT Timah hingga ke akar. Jaksa Agung bahkan menyebut tidak ada halangan dalam mengungkap skandal besar ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, ada berita seru bahwa minum air mineral tidak hanya bisa menyegarkan, tapi bisa memberikan sensasi yang sejuk alami dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah-hadiah miliaran. Banyak yang sudah beruntung dan mendapatkan hadiahnya. Yuk kita simak cerita berikut ini. Puluhan orang sudah menang hadiah miliaran Aqua. Kamu juga bisa seperti mereka. Pas lagi saya buka, siang-siang tuh panas. Saya buka, ada kodenya di sampingnya, emang kecil banget, nggak kelihatan ya. Alhamdulillah dah, beneran ya rezeki saya. Beneran ini dari Aqua, Mbak? Iya, Kak. Ini dari pengiriman kode unik di botol Aqua? Bener banget, Kak. Wah. Awalnya nggak percaya ya, sampai terjadi hari ini, akhirnya percaya. Pas dikasih tahu bahwa hadiahnya mobil, tambah seneng banget tuh, nambah pemasukan keluarga. Pemirsa, pemerintah Filipina berupaya memulihkan wilayah yang hancur usai topan Kalmaegi menyapu kawasan Cebu, Filipina Tengah. Rekaman drone menunjukkan kerusakan parah pada perumahan dan infrastruktur penting di kawasan Cebu, Filipina Tengah. Akibat hantaman topan Kalmaegi, 400.000 orang terpaksa dievakuasi dari rumah mereka. Sementara itu ada 188 orang meninggal dunia. Sebelumnya jalan berubah menjadi sungai deras hingga ribuan rumah terendam bahkan hingga atap. Mobil ikut terseret arus banjir dan bertumpuk pasca diterjang badai Kalmaegi. Topan Kalmaegi yang menghantam Filipina sejak Selasa memicu banjir bandang. Dari video yang beredar, nampak sejumlah warga terjebak di atap rumah. Akibat banjir, listrik, air bersih, dan transportasi menjadi terganggu. Oh my God! Setelah menghantam Filipina, topan Kalmaegi menyapu kawasan Vietnam Tengah. Tim penyelamat kini sedang membersihkan puing-puing, memulihkan listrik, dan menaksir kerusakan struktural rumah dan infrastruktur. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap dampak bencana, termasuk banjir dan tanah longsor, terutama di daerah dataran rendah dan pesisir. Sebanyak 15 jenazah warga Palestina dipindahkan ke Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis, Gaza Selatan, usai diserahkan oleh Israel ke Palang Merah. Proses ini menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Belas jenazah warga Palestina yang baru diserahkan oleh Israel ke Komite Internasional Palang Merah ICRC dipindahkan ke Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis, Gaza Selatan. Rekaman menunjukkan jenazah warga Palestina dipindahkan dari kendaraan menuju ruang forensik Rumah Sakit Nasser. Nampak pula sejumlah keluarga tampak memeriksa foto-foto untuk mencoba mengenali kerabat mereka yang hilang. Petugas Palang Merah pun turut membantu proses identifikasi di rumah sakit. Menurut pihak Kementerian Kesehatan Palestina, 15 jenazah tersebut sedang diperiksa, diverifikasi dan didokumentasikan oleh otoritas terkait untuk proses identifikasi. بالنسبة لدفعة هذا اليوم من الجثمين كانت في تحلل رمي متقدم عليها بالفحص الأولي عليها إصابات ناتجة عن إصابة انفجارية ومنها أعيرة نارية.